Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, jangan lupa diisi absen dan siapkan buku catatan ya, karena nanti akan ada latihan. Oke, materi hari ini tentang organisasi regional dan organisasi global yang dibentuk oleh PBB. Berdasarkan referensi, mungkin ada di antara kalian yang tahu tentang organisasi regional dan organisasi global. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang organisasi global yang dibentuk oleh PBB. Berikut bersama tugas-tugasnya ya. Yang pertama adalah tentang organisasi UNESCO, singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dibentuk oleh PBB tanggal 4 November 1946 yang bermarkas di Paris, Prancis. Tugas utamanya adalah memajukan kerjasama antar bangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. Di dalam UNESCO ini ada juga kegiatan-kegiatan untuk melestarikan World Heritage seperti tentang kebudayaan. Contohnya ada kebudayaan benda dan non-benda. Misalnya batik, keris, kemudian lagu, bangunan-bangunan yang termasuk dalam World Heritage. Kalau di Indonesia contohnya ada Candi Borobudur. Oke, lanjut. Organisasi berikutnya adalah WHO, World Health Organization, atau Organisasi Kesehatan Sedunia, yang didirikan tanggal 7 April 1948 dengan markas besarnya di Jenewa, Swiss. Tugas utamanya adalah meningkatkan kesehatan bagi semua orang, kemudian membuat riset penelitian untuk pemberantasan penyakit. Karena sekarang ini seperti yang kita ketahui, banyak sekali penyakit-penyakit yang bermunculan yang disebabkan oleh berbagai sebab, bisa oleh virus, bisa oleh bakteri, dan semuanya itu membutuhkan obat pemberantasan seperti vaksin. Kemudian organisasi UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, adalah organisasi dana perkembangan anak-anak internasional PBB, berdiri tanggal 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat. Organisasi ini tugas utamanya adalah memberikan bantuan dalam rangka mensejahterakan ibu dan anak, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kalau di Indonesia, untuk mengoptimalkan kesejahteraan ibu dan anak dibentuklah PKK. Kemudian dibentuklah Posyandu supaya kesehatan ibu dan anak terjaga dan masyarakat bisa memantaunya. Ada organisasi berikutnya yaitu UNHCR yang dibentuk PBB untuk menangani masalah pengungsi, yang berdiri pada 14 Desember 1950. Markasnya di Jenewa, Swiss. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan pada masyarakat di daerah konflik, kemudian memberikan bantuan dan perlindungan pada pengungsi. Seperti yang kita ketahui, daerah-daerah konflik itu banyak sekali pengungsi-pengungsi yang membutuhkan bantuan. Nah, yang memberikan bantuan ini dikoordinir oleh organisasi yang disebut dengan UNHCR. Nanti coba kalian cari bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan UNHCR kepada para pengungsi. Contohnya para pengungsi dari Myanmar, pengungsi Rohingya, kemudian pengungsi-pengungsi dari daerah konflik atau negara konflik lainnya. Nanti coba tolong kalian buat analisisnya ya. Kemudian
organisasi berikutnya yaitu IMF, Dana Moneter Internasional, yang didirikan tanggal 27 Desember 1945. Markas besarnya di Washington DC, Amerika Serikat. Tugasnya adalah memajukan kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas kesempatan kerja. Kemudian ada organisasi ILO atau International Labour Organization, adalah organisasi perburuhan internasional yang didirikan 11 April 1919 dan markas besarnya di Jenewa, Swiss. Tugas utama dari organisasi ini adalah memperbaiki taraf hidup buruh sedunia dan juga memuat aturan-aturan tentang perburuhan. Hak buruh harus disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah masing-masing. Dan ada juga tentang organisasi FAO, Food Agriculture Organization, organisasi bahan makanan dan pertanian yang didirikan tanggal 16 Oktober 1945. Markas besarnya di Roma, Italia. Tugasnya adalah meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian ke berbagai pelosok dunia. Kemudian melaksanakan riset penelitian untuk meningkatkan pertanian dan ketahanan pangan. Sampai sini materinya. Mohon nanti dibuat analisisnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.